Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai keratitis dan ulkus kornea. Sebagai pendahuluan, keluhan utama yang paling sering muncul pada penderita penyakit mata yaitu mata merah. Keluhan mata merah bervariasi dari yang ringan sampai yang disertai penurunan visus. Mata merah dapat disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah konjungtiva yang terjadi pada peradangan akut atau pecahnya salah satu dari kedua pembuluh darah di konjungtiva. Dalam beberapa kasus, hal tersebut merupakan tanda serius dari kemungkinan kondisi yang mengancam penglihatan. Penegakan diagnosis yang tepat dan evaluasi dini merupakan hal yang sangat penting pada keluhan mata merah agar dapat diberikan penanganan yang efektif, tepat, dan efisien. Ini merupakan kilas balik dari anatomi mata itu sendiri. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu melibatkan kornea. Ini bagian dari kornea ya. Oke. Kornea itu sendiri sebenarnya memiliki 5 lapisan, yaitu lapisan pertama epitelium, lapisan kedua membran Bowman, lapisan ketiga stroma, yang keempat membran Descemet, dan terakhir adalah endotelium. Untuk pembuluh darah pada konjungtiva, tadi sudah kita jabarkan, terdapat 2 arteri yang mempersarapinya, yaitu arteri konjungtiva posterior akan memperdarahi konjungtiva bulbi. Yang kedua adalah arteri ciliaris anterior atau episclera akan terbagi menjadi cabang arteri sulcuratis mayor atau plexus ciliaris akan memperdarahi bagian iris dan badan silier, dan terbagi cabang menjadi arteri perikornea memperdarahi bagian mensuplai darah untuk kornea, dan arteri episclera yaitu di atas sklera ini untuk memperdarahi dalam bola mata. Apabila terdapat pelebaran pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah ini, maka akan timbul keluhan mata merah. Nah, ini adalah jenis-jenis yang akan muncul injeksi pada daerah konjungtiva. Injeksi konjungtiva itu sendiri merupakan suatu kelainan pada konjungtiva di mana pembuluh darah dari konjungtiva, arteri konjungtiva tadi akan berjalan dari perifer ke sentral. Seperti ini. Kemudian untuk perikornea ini suplai darah untuk daerah kornea sehingga akan muncul apabila terjadi kelainan pada kornea. Sementara injeksi ciliaris itu pembuluh darah yang terkena itu lebih dalam, deeper. Kelainan yang akan muncul bisa mengenai kornea itu sendiri atau mengenai bagian iris atau mengenai daerah uvea. Oke. Lokasinya hampir sama dengan perikornea namun lebih padat dan lebih dalam. Kemudian terdapat campuran. Ini adalah campuran, kita bisa lihat mix campuran dari injeksi yang konjungtiva dan injeksi ciliaris. Selanjutnya, ini sudah saya jabarkan sebelumnya.
kapan muncul suatu injeksi silier atau perikornea, yaitu apabila terdapat radang pada isi bola mata bisa, tukak kornea, benda asing pada kornea, radang jaringan uvea pada kasus glaukoma atau endoftalmitis dan panoftalmitis. Sebenarnya injeksi silier itu sendiri mempunyai sifat, biasanya dia lebih ungu dibandingkan dengan injeksi konjungtiva karena lokasinya lebih dalam. Dan apabila kita gerakan konjungtiva menggunakan cotton bud, karena dia menempel erat dengan jaringan perikornea, tidak ikut bergerak. Terus ukurannya juga sebenarnya sangat halus di sekitar kornea, paling padat itu di sekitar kornea dan akan berkurang ke arah perifer atau menuju ke fornix. Apabila kita teteskan dengan epinefrin, pembuluh darah yang melebar tersebut tidak menciut. Kemudian ini adalah tabel yang bisa kita gunakan apabila melihat suatu injeksi atau pelebaran dari pembuluh darah di konjungtiva. Kalau injeksi konjungtiva berarti adanya asalnya dari konjungtiva posterior, injeksi silier atau perikornea berasal dari arteri ciliaris longus, injeksi episclera bisa dari arteri ciliaris. Dan ini bisa dipelajarin oleh kalian, dibaca ya deh ya. Oke. Kemudian apa saja untuk mendiagnosa mata merah itu? Mata merah sebenarnya dibagi atas dasar proses yang mendasarinya, bisa fisiologis atau patologis. Fisiologis setelah kita habis menangis atau bangun tidur. Nah, kita harus ditanyakan dahulu apakah dua hal tersebut terjadi, atau patologis itu karena tadi pecahnya pembuluh darah atau adanya iritasi, atau karena proses inflamasi, infeksi, dan adanya sumbatan dari pembuluh darah. Mata merah. Ini yang akan kita bahas hari ini adalah dengan visus menurun, yaitu terdiri dari keratitis dan ulkus kornea, spesifik kita hari ini. Mata merah dengan visus menurun, ya seperti tadi yang sudah jabarkan, kornea itu memiliki 5 lapisan. Ini adalah 5 lapisan kornea dari atas sampai ke dalamnya. Fungsinya kornea ini adalah sebagai pelindung atau sebagai media. Kemudian media untuk mendapatkan nutrisi dan juga sebagai media refraksi, sebagai untuk pembiasan ketika sinar sejajar datang ke arah mata kita. Ini sebelum kornea, ini merupakan lapisan kornea yang paling luar, yaitu epitel kornea. Di depan epitel kornea terdapat lapisan air mata yang terdiri dari lapisan lemak, lapisan aqueous, dan lapisan musin. Lapisan ini berguna untuk melindungi kornea dari kekeringan. Pada saat terjadi infeksi, lapisan air mata ini sebenarnya berfungsi untuk mengantarkan sel-sel inflamator ke kornea. Di kornea itu sendiri terdapat persarafan, yaitu dari 5 nervus 51, nervus trigeminus ophthalmica, dan nervus ciliaris. Nah, penting, kornea itu tadi mempunyai sangat banyak serabut saraf. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk proteksi. Oke, dan vaskularisasinya, apakah kornea ada? Tidak ada, dia apaskular, jernih atau transparan, bening, tapi tetap mendapat supply tadi dari arteri ciliaris. Sumber nutrisinya dari mana untuk kornea ini? Dari lingkungan luar tadi, yaitu melalui lapisan air mata dan juga dari humor aqueous. Kornea tadi fungsinya sebagai media refraksi, itu cukup besar.
paling besar malah itu yaitu sekitar 42 dioptri, bening dan jernih. Bagaimana hal yang mengganggu terjadinya kejernihan kornea? Apabila ada kerusakan tadi di endotel, lapisan paling dalam, atau ada kerusakan epitel sampai ke lapisan yang paling dalamnya tadi ya. Kemudian penyakit yang akan kita bahas sebenarnya di sini adalah pertama adalah keratitis. Keratitis itu sendiri ialah suatu inflamasi pada kornea yang dapat terjadi karena akibat infeksi mikroorganisme. Sebenarnya ini yang paling utama, atau maupun akibat non-infeksi karena proses autoimun, sehingga timbullah reaksi antigen antibodi. Yang tadi kita jabarkan, jika kornea mengalami luka atau infeksi atau inflamasi, akan terjadi gangguan pada integritas jaringan kornea sehingga terjadi kekeruhan kornea dan kejernihannya akan berkurang. Nah, kekeruhan ini biasanya akan bersifat permanen sehingga keratitis itu sangat berbahaya karena bisa mengancam penglihatan, bahkan kasus yang berat bisa mengakibatkan kehilangan dari bola mata itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat tadi kornea adalah jaringan yang avaskular. Karena dia avaskular, itu berguna sebenarnya untuk otomatis pertahanan saat peradangan itu tidak dapat segera datang, dan akan timbul suatu reaksi vaskular awal terhadap inflamasi kornea, yaitu terjadinya hiperemia di perilimbal lokal, munculnya tadi maksudnya injeksi siliar contohnya, atau injeksi perikornea yang dapat meluas hingga ke sekeliling limbus. Nah, si sel-sel inflamasi seperti leukosit, kemudian makrofag yang berasal dari pembuluh darah di limbus superficial maupun yang profunda, itu akan bermigrasi ke tempat awal stimulus inflamasi melalui jalur interlamerar dan menyebabkan irregularitas struktur lamela dari kornea itu sendiri. Nah, migrasi awal sel inflamasi yang mengandung sel leukosit yang polimorfonuklear atau PMN muncul dalam waktu 8 sampai 12 jam biasanya setelah terjadinya lesi atau luka pada kornea. Nah, dalam waktu 12 sampai 16 jam ini akan muncul suatu makrofag. Nah, makrofag ini yang bermigrasi atau mempagosit muncul dari limbus disertai makrofag jaringan yang berasal dari sel-sel di stroma. Sel-sel di stroma kornea itu sendiri. Nah, sel-sel ini akan memfagositosis mikroorganisme dan menghasilkan produk inflamasi. Nah, terjadilah tadi infiltrasi dan mulai kekeruhan dari kornea itu sendiri.
Nah, kalau misalnya peradangan hanya ada di permukaan kornea saja, yaitu epitel, biasanya dengan pengobatan yang baik dapat segera sembuh tanpa jaringan parut. Namun, bila peradangannya lebih dalam atau profunda di bawah epitel, subepitel sampai lebih dalam lagi, itu penyembuhan bisa berakhir dengan pembentukan jaringan parut yang bisa berupa sikatrik berdasarkan tipe-tipenya, ada nebula, makula, leukoma, leukoma adherent, dan stapiloma kornea. Untuk nebula merupakan parut kornea yang sangat tipis dan hanya bisa kita lihat menggunakan kaca pembesar atau menggunakan slit lamp. Dia hanya berupa seperti awan, tipis sekali. Sementara makula adalah parut yang lebih tebal, yang lebih kekeruhannya padat, bisa kita lihat tanpa menggunakan kaca pembesar. Leukoma itu kekeruhannya udah seluruh ketebalan kornea tadi yang ada 5 lapis tadi, dan sangat mudah terlihat sekali dari jarak yang agak jauh. Kalau kita melihat mata pasien akan terlihat. Leukoma adherent itu kekeruhan tadi sudah seluruh ketebalan kornea, dan ada penempelan dari iris itu ke bagian endotel dari kornea, sehingga kita menyebutnya adanya sinekia anterior. Kemudian ada yang terakhir, yang paling tebal, yaitu stapiloma kornea. Seluruh permukaan korneanya itu sudah terkena dan mengalami sikatrik. Kemudian sebenarnya ulkusnya ini sebelumnya pernah perforasi. Nah, penonjolannya itu akan jaringan parutnya itu seperti menonjol keluar gitu, kayak bulging. Nah, sebenarnya tadi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, lapisan luar dari kornea itu adalah epitel. Nah, sebelum epitel itu kita ada tear film atau lapisan air mata. Itu merupakan tadi sawar penghambat masuknya mikroba ke dalam kornea, apalagi korneanya intak. Namun ada beberapa bakteri yang korneanya intak pun dia bisa tembus ke dalam kornea, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada juga sawar di membran descemet itu supaya bakteri itu nggak masuk langsung ke COA atau bilik mata depan. Tapi khusus untuk jamur ini juga sama, bisa pelan-pelan bisa tembus atau perforasi sampai ke COA. Untuk keratitis ini sendiri penyebabnya bisa eksogen maupun endogen. Ini bisa dilihat ya. Bakteri sendiri ada yang merupakan patogen murni, tuh. Ada juga yang dari bakteri opportunitis, sebenarnya memang ada di flora normal pada konjungtiva, atau misalnya karena dia penggunaan obat-obatan steroid topikal jangka panjang, atau karena ada gesekan atau trauma pada pasien-pasien dengan abrasi, misalnya kelilipan gitu digosok-gosok. Nah, tadi bakteri opportunitis tadi bisa menimbulkan menjadi bakteri patogen dan terjadilah infeksi pada kornea. Jadi ada yang patogen murni, ada juga ada yang dari bakteri opportunitis menjadi ke timbul baru ke bakteri patogen. Kemudian etiologi adalah bisa karena jamur, virus, bisa karena virus herpes simplex maupun virus varicella zoster yang bisa mengarah ya, atau parasit seperti Acanthamoeba, biasanya sering pada penggunaan pemakai lensa kontak. Di sini gejala keratitis sendiri itu terdiri menjadi 2, subjektif dan objektif. Subjektif biasanya kita bertanya anamnesa, pasien akan ada keluhan, pertama matanya merah pasti, kemudian ada nyeri hebat, silau, fotofobia karena sudah ada keterlibatan dari kornea, visusnya pasti menurun, dan lakrimasi. Jadi hiperlakrimasi biasanya. Dan ketika pemeriksaan objektif kita bisa menggunakan loop atau slit lamp, terdapat blefarospasme, kelopak matanya sulit membuka. Ada injeksinya, tipenya biasanya ciliar atau bisa juga mix injeksi. Hiperlakrimasi, ditemukan adanya infiltrat yang bisa tadi superficial maupun infiltratnya bisa profunda atau bisa sudah menjadi ulkus, dan bisa saja dijumpai suatu hipopion.
Apa pemeriksaan yang harus kita lakukan pada pasien-pasien seperti ini? Biasanya kita melakukan pemeriksaan fluoresen tes untuk ulkus ya. Fluoresen tes untuk ulkus, saya akan tayangkan di sini fluoresen tes ini bisa terlihat. Oke. Tes fluoresen tes adalah untuk melihat suatu defek dari si lapisan kornea itu sendiri. Bisa defeknya hanya di epitel, kalau yang superficial atau yang profunda defeknya di bawah subepitel ya. Oke, ini bisa terlihat ini merupakan kasus ulkusnya, lihat ya. Oke, ulkus. Nah, ini untuk kasus yang abrasinya. Nah, ini yang ini hanya pewarnanya kenanya di konjungtivanya saja. Dia hanya terwarnai, kalau fluoresen tes itu kita mewarnai si defek tersebut tanpa adanya perforasi. Namun ada juga tes yang untuk melihat apakah korneanya sudah ada perforasi, jadi sudah tembus sampai ke endotel dan ke COA. Ini saya akan jabarkan. Oke, ini bisa terlihat ketika kita meneteskan larutan fluoresen atau pakai strip juga bisa fluoresennya, ini terlihat ini daerah ulkusnya. Ini ulkusnya. Nah, ketika kita teteskan karena dia sudah perforasi, sudah ada hubungan jalur dari epitel sampai endotelnya sudah tembus 5 lapis itu, maka di COA ada cairan aqueous humor. Ketika kita tetes, cairan fluoresennya tidak mewarnai di sini, tetapi cairan fluoresennya akan mengalir kayak gini ke bawah. Dia akan terbilas. Dan ini yang terbilas karena adanya si waterfall, jadi kayak air terjun, dia mengalir terus si aqueous humornya dari lubang sini. Nah, seperti halnya ini kita lihat, ini bisa kelihatan tuh air terjunnya, jadi si fluoresennya habis gitu, jadi dia tidak terwarnai tapi justru terbasuh kalau yang Seidel test. Oke, ini oke. Nah, pemeriksaan selain itu ada lagi, bisa menggunakan laboratorium. Sebenarnya ini untuk menegakkan diagnosa dari etiologi itu sendiri. Kita bisa menggunakan kerokan dari infiltrat atau finger ulkus atau dari fornix konjungtiva, dan dilakukan pewarnaan gram, GMSA, dan KOH. Nah, ini merupakan perjalanan penyakit dari keratitis itu sendiri. Keratitis tadi sudah kita jabarkan, ada yang superficial hanya mengenai epitel, atau yang profunda bisa subepitel ke bawah ya. Nah, apabila si ulkus ini dia sembuh tadi hanya mengenai epitel saja, ini bisa biasanya sembuh tanpa bekas. Nah, tetapi kalau misalnya di subepitel, ini yang subepitel, dia akan berlanjut misalnya menjadi ulkus, bisa sembuh, bisa juga berlanjut menjadi ulkus. Nah, kalau dia berlanjut menjadi ulkus, bisa saja sembuh dengan parut. Nah, tadi nebula, makula, atau leukoma. Kalau misalnya dia yang sudah tadi leukoma biasanya atau makula, ini karena apabila menghalangi visual aksis, maka bisa saja sih terjadi kebutaan. Kemudian apabila tadi si ulkusnya ini berlanjut terus timbul suatu perforasi dan disertai penonjolan keluar dari korneanya, kita bisa bilang deschematokel, atau malah irisnya keluar, prolaps, itu bisa saja sembuh dengan sudah adanya leukoma adherent dan stapilma kornea. Ini biasanya kalau di lokasinya juga di sentral, bisa saja timbul suatu kebutaan. Dan apabila yang ketiga,
yang ketiga ini ulkusnya itu berlanjut, maka akan terjadi proses peradangan lebih lanjut di isi bola mata, bisa endophthalmitis maupun panophthalmitis. Nah, endophthalmitis maupun panophthalmitis ini bisa saja sembuh. Namun karena peradangannya sudah mengenai seluruh isi bola mata, ketika dia sembuh, itu bisa terjadi ptosis bulbi, yaitu bola matanya tadi fungsinya turun, tidak berfungsi lagi karena sudah banyak struktur dari isi bola mata yang terkena, terjadi proses penyembuhan, justru dia akan menjadi mengecil atau ptosis bulbi. Nah, ini otomatis bisa menjadi kebutaan permanen. Nah, apabila dia tidak sembuh ininya si ulkus karena komplikasi seperti endophthalmitis atau panophthalmitis ini, maka operasi ini yang kami lakukan. Nah, kalau dioperasi diangkat isi bola matanya, pasti nggak ada bola mata lagi, pasti dia akan menjadi buta permanen. Ini keratitis tadi bisa berdasarkan lapisan dari kornea. Ini kita bisa lihat keratitisnya tadi punktata, marginal atau di tepi, dan keratitis intersesial yaitu lebih dalam lagi atau subepita, lebih dalam lagi biasanya. Terus keratitis punktata bisa aja punktatanya cuma superficial atau cuma subepitel saja. Terus berdasarkan kausanya, keratitis itu bisa karena bakterial, bisa viral, jamur, karena lack ophthalmos yaitu adanya celah di mana kelopak mata tidak bisa menutup sempurna. Jadi korneanya bisa menjadi kering dan mudah terkena trauma atau exposure. Nah, seringnya lack ophthalmos ini karena adanya parese nervus 7, pasien-pasien dengan stroke atau Bell's palsy. Dan ada juga keratitis neuroparalitik, yaitu kerusakan dari nervus 5-nya. Oke, kemudian ada juga keratokonjungtivitis Zika. Oke. Kita lanjut jenis keratitis lainnya, ini nanti bisa dibaca ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya, ini contohnya tadi keratitis punktata yang superficial, bisa terlihat menggunakan slit lamp maupun bisa menggunakan, ini kelihatan ada bintik-bintiknya. Oke. Bisa menggunakan loop. Nah, terus apabila nih kita mau melihat tadi diwarnai dengan fluoresen, nah ini tadi ada fluoresennya bisa strip, bisa juga fluoresen yang cair. Nah, biasanya kalau yang strip tetap harus dibasahi dengan menggunakan cairan aqua bides atau cairan steril ya. Oke. Sedikit saja dibasahi, kemudian ditaruh di sini di daerah fornik ini, ditempelkan, kemudian akan terwarnai dia sehingga kita bisa melihat ini ketika dia superficial, ini akan titik-titik ini akan terisi, ini terisi tuh, bintik-bintiknya keisi ya, ini juga keisi ya. Nah, terisi. Kalau dia berupa defek, dia hanya cairannya aman gitu, maksudnya warna si hijaunya itu mewarnai gitu. Kalau ada tadi saddle test, ada perforasi, ya tadi cairan yang warna ini hilang karena terbasuh ya. Kemudian kita lanjut. Ini keratitis marginal, nanti yang saya jabarkan lokasinya di tepi misalnya ya. Oke. Keratitis intersesial, ini terlihat nih. Kalau saya besarkan, dia lebih dalam nih, lokasinya lebih dalam, jadi lebih tampak sekali, tanpa slit lamp juga kelihatan gitu ya. Nih kelihatan ya. Oke, ini. Oke, kemudian mekanismenya bagaimana? Ya tadi bisa bakteri, virus, jamur atau parasit itu mengaktifkan adanya komplement dan adanya peningkatan permeabilitas dari vaskular, tadi ada terjadi hiperemis ya kan di daerah limbus atau di daerah perikorneanya. Kemudian muncul tadi faktor kemotaktik dari neutrofilnya itu masuk ke kornea, jadi melepaskan enzim proteolitik dan koagulonolitik, metabolit dari O2 dan zat proinflamasi seperti leukotrin, prostaglandin gitu. Pokoknya sel-sel radangnya akan keluar gitu ya. Nah, ini tadi
ternyata di daerah limbus itu enggak cuma hiperemia doang, dia bisa menimbulkan suatu meradang, terus dihasilkan juga jadi suatu kolagenase. Nah, apabila terjadi kolagenase juga, ini akan bersatu dengan si sel-sel radang yang di sini, akan terjadi degradasi stroma kornea dan disolusi dari kornea itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya terapi dari keratitis itu sendiri? Tadi tergantung dari etiologinya. Apakah dia suatu bagus tadi kan dicek lab ya, apakah suatu gram negatif apapun suatu gram positif, nanti dipelajarin untuk terapi-terapinya. Ini terapi bakteri. Kalau bakteri kita sebenarnya bisa memberikan kortikosteroid asal yakin itu bukan suatu campuran dengan jamur. Kan kita tadi periksanya gram positif, gram negatif, dan KOH biasanya itu satu paket ya. Kalau jamurnya negatif atau kamu yakin secara klinis kelihatan bukan suatu jamur, itu kita bisa memberikan kortikosteroid karena tadi ada reaksi dari sel-sel radang. Jadi sebenarnya kortikosteroid itu fungsinya untuk mengontrol proliferasi dari mikroba. Kita mengontrol dari peradangan itu sendiri, dan steroid ini biasanya penghentiannya kita bertahap. Misalnya satu awal tuh kita berikan 1 tetes per jam, kita bisa turunkan menjadi berikutnya 3 hari berikutnya 8 kali sehari, atau 1 tetes per 2 jam, atau 1 tetes per 3 jam sekali boleh, sampai diturunkan per minggunya, kita istilahnya tapering off, tergantung dari perbaikan si pasien itu sendiri. Kemudian keratitis yang viral, ini kita bisa memberikan viral itu ada 2 tadi, herpes simplex maupun herpes zoster. Bisa kita kasih acyclovir. Misalnya kami akan memberikan acyclovir ini dahulu yang ada di kita di Indonesia, itu acyclovir kita kasih 5 kali sehari salep misalnya ya. Untuk sistemiknya bisa juga kita kasih acyclovir yang sistemik, itu tergantung. Kalau penyebabnya herpes simplex virus 5 kali 400 mg, apabila herpes virus zoster biasanya kita memberikan 5 kali 800 mg. Nah, pemberiannya itu kita evaluasi dan bisa kita maintenance. Oke. Terapi berikutnya adalah terapi fungal. Di sini kita bisa lihat fungal, kalian harus bisa lihat secara klinis. Kalau fungal ini terlihat tuh ininya kotor, lesinya tidak tegas batas di ulkusnya, dan ada lesi satelit. Ini yang pusatnya, induknya ini yang kecil-kecilnya. Induk-induk ayamnya ada kelihatan lesi satelitnya. Nah, pemberian obat-obatannya bisa menggunakan natamicin, nystatin, atau amphotericin B yang tetes. Kemudian obat minumnya bisa kita berikan contoh golongan azol. Biasanya kita memberikan yang ketoconazole yang bisa kita temui. Dan ini harus dievaluasi ketoconazole karena dia hepatotoksik, berarti harus 2 minggu sekali setiap pasiennya kontrol, karena obatnya akan kita evaluasi untuk diturunkan. Itu pemeriksaan SGOT dan SGPT untuk fungsi hatinya. Oke. Nah, kita masuk ke ulkus kornea itu sendiri. Apakah ulkus kornea? Sebenarnya ulkus kornea adalah defek pada epitel kornea yang bergaung. Jadi dia bisa menembus sampai lebih dari sepertiga stroma. Jadi kalau sudah sampai stroma itu kita katakan suatu ulkus kornea. Nah, sama sebenarnya dengan keratitis tadi, etiologinya bisa karena bakteri yang murni, patogennya atau patogen oportunistik. Bisa jamur, virus, parasit, autoimun maupun defisiensi dari vitamin A itu sendiri. Nah, ini contoh dari tadi ulkus kornea. Oke, bisa kelihatan ini suatu ulkus kornea. Ada legoknya, jadi sinarnya ini legok ke dalam, jadi seperti ini. Nah, legoknya ini yang kita bilang ulkusnya ya. Ini kan dia tidak lurus, harusnya kan dia lurus gini, sinarnya itu melengkung, tapi ini bisa kelihatan sepertinya dia ada cekungan.
Nah, ini juga sudah ada reaksi di anterior chambernya, yaitu berupa hipopion. Di sini saya mau menunjukkan yang gambaran tadi ini terlihat ada injeksinya tadi. Pasti injeksinya ini kelihatan, injeksinya perikorneal atau siliaris ya. Nah, kemudian di sini tadi sudah muncul suatu banyak pembuluh darah nih, pembuluh darah. Jadi ada neovaskularisasi gitu. Dia kalau masih di atas permukaannya berarti masih superficial neovaskularisasi. Kemudian ini terlihat korneanya keruh. Nah, berarti sudah ada edem pada stromanya, dan ini yang putih-putih ini adalah suatu infiltrat stromal. Kemudian infiltrat stromal, dan ternyata tadi yang saya udah gambarkan ini ada kayak gini kan tadi set. Nah, ini ada defek epitel defeknya nih epitel defeknya. Nah, epitel defek itu biasanya kita ukur berapa diameternya. Ini 3 kali 3 mm kurang lebih gitu. Kenapa harus kita ukur? Karena kita akan melihat apabila kita memberikan terapi, apakah defeknya itu kalau berhasil atau tidak terapi kita, defeknya harusnya mengecil gitu. Jadi akan berkurang ukuran defeknya tersebut. Nah, kemudian ini terlihat endotelial plaque gitu. Jadi sudah ngeplak nih biasanya. Kemudian di sini tadi yang saya bilang ini ada hipopion. Jadi terbentuk cairan. Nah, ini juga hipopion 3 mm tingginya diukur. Kalau kita memberikan terapi, apabila kita terapinya berhasil, maka hipopionnya akan berkurang. Jadi dari 3 mm ini dia akan turun jadi 2 mm atau turun 1 mm, kemudian di sini hilang, habis total hipopionnya atau bersih ya. Kemudian gimana sih mekanisme dari si ulkus kornea itu sendiri? Mekanismenya sebenarnya kan tadi adanya suatu, bisa saja karena keratitis sebelumnya atau adanya abrasi dari permukaan kornea itu sendiri. Nah, si mikroba tadi yang patogen atau maupun yang oportunitis ataupun karena penyebab lain kayak viral atau jamur gitu, dia akan menempel ke bagian epitel, epitel kornea. Kemudian akan melepaskan toksin atau melisiskan enzim. Nah, muncullah tadi, kita kan tubuh kita punya respon imun. Nah, respon imun kita itu akan mengeluarkan PMN yang muncul dari pembuluh darah limbus biasanya, dan akan melepaskan sitokin sama interleukin, kemudian secara progresif menginvasi kornea, dan ya otomatis itu akan bisa membuat ukuran ulkusnya menjadi lebih membesar. Nah, terjadilah fagositosis gitu di bagian si tadi ulkus yang melebar itu akan dimakan, difagosit, kemudian akan dilepaskan radikal bebas, terus enzim-enzim penghancur proteolitik, terus terjadilah nekrosis dari kornea itu sendiri, epitelnya itu jadinya hancur gitu, terus bisa saja sampai membran Bowman dan stromanya juga jadinya nekrosis. Nah, kemudian setelah itu kan tadi udah proses infiltrasi. Nah, infiltrasinya tadi kan progresif nih dia. Oke, ini karena progresif dari epitel dia terus sampai ke stroma, makanya kalau ulkus itu harus lebih dari 1/3 stroma kenanya. Nah, si sel-sel PMN dengan limfosit ini yang infiltrasi ke dalam stroma sama epitel tadi itu secara ini dia akan membuat hancur nekrosis lah bagian dari sampai ke stroma dari kornea kita itu ketika proses infiltrasi progresifnya. Nah, kalau misalnya kita sudah obati, bisa saja prosesnya akan sembuh atau tetap saja ada aktif ulkusnya itu tadi yang setelah infiltrasi dia akan terjadi nekrosisnya terjadi, kemudian epitel sama stromanya menjadi ulkus, kemudian
tepi ulkusnya itu menebal. Kenapa? Karena tadi pinggir-pinggirnya ada infiltrat dan edem, dan ada ini iritis ya. Kemudian dia merangsang pengeluaran toksin atau sel-sel radang ke CoA. Nah, di sini kelihatan tadi karena ada si CoA, kadang-kadang kan tadi datang tuh si leukosit atau si bakterinya, toksinnya itu masuk ke anterior chamber. Nah, akan keluar dong leukosit untuk dari uvea kita sendiri itu, dari pembuluh darah uvea kita tuh melawan si toksin bakteri tersebut. Keluar sel-sel leukosit. Nah, karena keluar leukosit, makanya muncullah ini adanya hipopion ya. Oke. Kemudian setelah dia fase yang ulkus, akan ada fase regresi, di mana adanya pertahanan secara natural dari kita sendiri, kemudian ada pengobatan antimikroba yang kita kasih, kemudian si infiltrasinya kadang infiltrasi sama swellingnya itu berkurang atau tidak tampak, kan kali udah kita kasih obat. Daerah itunya, tepi-tepi batasnya itu mulai kayak halus gitu. Dan perkembangan pembuluh darah yang dari limbus ke kornea itu kembali maksudnya berkembang, merestore kembali jaringan yang hilang dan mensuplai kembali antibodi. Nah, setelah proses regresi tadi baru muncul suatu proses penyembuhan atau healing. Healing ini ditandai dengan adanya sikatrisasi gitu, karena adanya regenerasi dari kolagen dan pembentukan jaringan fibrosis. Ini kelihatan. Ini kelihatan ada sikatriknya ya. Manifestasi klinisnya sama tadi, keratitis sama ulkus ini hampir sama. Ditanya apakah ada riwayat trauma, menggunakan ASI, ada herpes yang berulang atau alergi. Mata merah, tajam penglihatan, biasanya dia khasnya ada bintik putih pada mata. Jadi ditambah ada bintik putih. Bintik putihnya kelihatan karena dia sudah sampai ke stroma tadi defeknya. Ini gejalanya tadi bisa sampai ada ini tadi, ini keabu-abuan bintik putih atau hipopion. Ini kelihatan ulkus kornea bakteri. Kalau bakteri biasanya hipopionnya ini batasnya tegas, kelihatan batasnya tegas. Ini kalau yang dan ininya tepinya juga tegas, itu tidak ada lesi satelit biasanya. Ini ulkus kornea canaveral, bisa terlihat lesinya bentuk dendrit ya, terisi. Ini akantha muba, ada ring infiltrat, dia khas sekali dan biasanya nyerinya hebat, tapi pas kita lihat secara klinis kok nggak berat gitu. Itu kalau akantha muba ya. Kemudian ini ulkus yang serpen, ulkus canas pseudomonas, itu sangat pseudomonas ini sangat akut sekali, cepat sekali dia prosesnya. Ini adalah grading dari ulkus kornea, dilihat ringan, sedang, dan berat. Bisa dilihat dari lokasinya juga, dari ulkusnya apakah di pinggir atau di sentral. Ini kita biasanya menentukan grading ini kapan rawat inap atau boleh pulang pasiennya ya. Biasanya kalau yang dirawat inap, kalau severe
ukurannya segini gitu, dengan lokasi di sentral dan bisa ada perforasi, ya, kita rawat inap. Moderate juga bisa kita rawat inap kalau tadi sudah ada di lokasinya di sentral, atau sudah ada mengancam penglihatan, yaitu lokasinya di sentral ulkusnya ya. Terus dan satu lagi biasanya jenis mikrobanya. Kalau yang Neisseria gonorrhoeae kita akan rawat dulu, kita cek tadi Diplococcus intraselnya dalam 3 kali pemeriksaan itu harus sudah tidak intrasel, harus ekstrasel. Ini tadi udah saya jabarkan pemeriksaan khususnya, bisa pakai fluorescent test namanya, dan ada pistel test ya. Pemeriksaan khusus yang lain kita pakai sensitivitas kornea, kita lihat menurun atau tidak. Kalau menurun biasanya khas pada keratitis karena viral. Ini pemeriksaan laboratoriumnya. Biasanya kita lakukan tadi scraping, hampir sama dengan keratitis tadi ya. Kita periksa di sekitar infiltrat atau pinggir ulkusnya, di mana itu merupakan tempat berkumpul mikroba penyebab radangnya ya. Dibuat sediaan apus, bisa gram atau KOH, atau kalau mau kita biakkan atau kultur kalau perlu ya. Untuk melihat sensitivitas dari obat juga bisa, kalau kita pasiennya sudah dikasih obat kok tidak ada perbaikan. Kemudian prinsip penanganannya hampir sama dengan keratitis tadi, kita memberikan antimikroba kausalnya apakah bakteri atau virus atau karena jamur. Kemudian kita boleh kasih steroid topikal karena untuk mengontrol peradangan dan membatasi skar tisunya. Namun hati-hati, tidak boleh pada pasien karena jamur ya. Kemudian kita berikan cyclophogic topikal karena tadi dia bisa muncul suatu iridosiklitis atau suatu peradangan di anterior chamber. Jadi kita mengistirahatkan iris dan badan siliar untuk mengurangi rasa sakit dan lakrimasi. Jadi menghambat timbulnya reaksi radang pada traktus uvealis. Jadi mengurangi terjadinya tadi tingginya hipopion atau mengurangi peradangan yang terjadi terus-menerus di dalam traktus uveanya. Ini komplikasi dari ulkus kornea, yaitu bisa bulging korneanya atau kedorong ke depan, kerateaktisasi sekunder atau deschematokel, atau yang paling ini bisa terjadi perforasi ulkus. Jadi ulkusnya ini terlihat ada lubang tuh, kelihatan ya, iris yang coklat ini membayang, atau irisnya sudah prolaps nih seperti ini tuh, irisnya udah di luar. Terus bisa ada perdarahan intraokuler karena tadi kan dia sudah melibatkan jaringan uvea. Kemudian ada glaukoma sekunder karena peradangan terus-menerus, otomatis jalur aqueous humor flow-nya yang dibuang ke trabecular mesok maupun ke uveoskleral itu akan terjadi sumbatan atau hambatan yang bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Kemudian prognosisnya gimana? Tergantung tadi dari virulensi dari organisme yang menyebabkan keratitis, lokasinya dan penyebaran dari ulkus kornea itu sendiri, dan adanya vaskularisasi atau deposisi dari kolagen. Ya tadi yang terbentuknya sikatriknya tadi, apakah sikatriknya sudah lekoma adherent atau yang sudah stapiloma. Nah, itulah prognosisnya. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan kita buka di forum Google Classroom selama 15 menit. Saya tunggu. Silakan ditulis komen di slideshow yang saya share di Google Classroom. Tolong masing-masing memberikan komen untuk bukti kehadiran sudah mengikuti kuliah mata pada siang hari ini. Nanti untuk diskusi akan saya jawab di forum sehingga teman-temannya bisa melihat jawaban dari saya tersebut. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Semoga yang pada hari ini berpuasa, ibadah puasanya lancar. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.